فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwani fiddin azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dalam nasi kitab Al-Wajid fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Alim Ibn Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih di pembahasan yang berkaitan dengan jenazah, yang mana pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita telah menyelesaikan tentang sifat sholat jenazah. Secara rinci sudah kita sebutkan serta dalil-dalilnya. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala menyatakan, silakan bagi yang kitab buka di halaman yang ke-178. ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة. Tidak boleh menyolatkan jenazah pada waktu-waktu yang sholat itu dilarang. Pada waktu-waktu yang sholat itu dilarang, kecuali dalam keadaan darurat. Kita tahu di sana ada 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Jadi maksudnya sholat secara mutlak, ya, yang tidak memiliki sebab. Tapi kalau di sana memiliki sebab, maka enggak mengapa dilakukan pada waktu apapun. Bagaimana contoh? Salat tahiyatul masjid. Sebabnya ketika seorang masuk masjid, maka kapanpun waktunya boleh melakukan salat, yaitu salat tahiyatul masjid. Ini termasuk salat yang diperkecualikan di dalam waktu yang terlarang. Tapi yang terlarang itu adalah waktu melakukan salat secara mutlak. Maksudnya salat seorang sengaja salat sunnah mutlak, maka dilarang. Kecuali kalau di sana sholat yang memiliki sebab. Di sana ada 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, yakni ketika terbitnya matahari, yang pertama, yang kedua ketika matahari itu tepat berada di atas kita, jadi sebelum waktu zuhur, dan yang ketiga adalah ketika matahari sudah mulai condong dan mulai mau tenggelam. Ya, maksudnya sudah hampir tenggelam, sampai tenggelamnya matahari. Setelah itu baru diperbolehkan sholat. Ini 3 waktu. Berdasarkan hadis dari Al-Qadha bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan salat sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna atau an naqbara fihinna mautana. Ada 3 waktu yang dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat padanya, dan Rasul melarang kepada kita untuk menguburkan jenazah-jenazah yang ada di antara kita. Yang pertama, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yani ketika matahari itu terbit, ya, sampai matahari itu agak meninggi sedikit, sampai waktu duha, baru di sana diperbolehkan melakukan salat sunnah. Tapi ketika tepat terbitnya matahari, maka di sana dilarang seseorang itu melakukan sholat. Yang pertama. Yang kedua, wa'alina yakumu qa'imu zahirati hatta tamila syamsu. Kemudian ketika matahari
berada di atas kita. Ini sebelum masuk zuhur, ya, sampai matahari itu tergelincir, sampai matahari bergeser sedikit ke arah barat, maka di sini baru seseorang boleh melakukan sholat. Yang kedua, dan yang ketiga, wahina tadi fasyamsu lil ghurub hatta taghruba, yakni ketika matahari sudah condong, sudah hampir tenggelam sampai tenggelamnya, maka di sini dilarang untuk melakukan sholat. Dilarang pula untuk menguburkan jenazah-jenazah yang ada di antara kita. Ini 3 waktu yang dilarang. Jadi saya menjelaskan tentang alasan kenapa kok waktu tersebut dilarang untuk melakukan sholat. Yakni ketika itu waktu tersebut adalah waktu syaitan itu bergentayangan. Jadi syaitan itu juga ada shiftnya sebagaimana orang kerja ada shiftnya. Kalau orang kerja di pabrik kan ada shiftnya. Di malam, di siang. Syaitan juga demikian. Ada yang tugas di malam hari, ada tugas di siang hari. Jadi ketika matahari terbit, ini ketika syaitan itu sedang berkeliaran. Oleh karena itu, ya, di sana dilarang. Demikian pula selain ini juga, di sana ada alasan lain kenapa kok dilarang, yakni karena waktu itu adalah waktu ibadahnya orang-orang kafir. Sehingga dilarang seseorang menurutnya orang kafir dalam hal ibadah. Yakni orang-orang kafir dari kalangan, ya, orang-orang yang menyembah kepada matahari. Kalau mungkin di Indonesia jarang. Kalau di Jepang banyak agama Shinto, ada agama yang lainnya yang menyembah kepada matahari. Mereka itu ketika matahari terbit, mereka melakukan ibadahnya mereka, menyembah kepada matahari terbit. Ya. Demikian pula ketika tenggelam juga demikian, maka kaum muslimin dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka orang kafir, para penyembah matahari. Nah, oleh karena itu di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan salat pada waktu-waktu tersebut. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menguburkan jenazah-jenazah kita. Nah, ini 3 waktu yang terlarang. Seseorang melakukan salat juga menguburkan jenazah. Dengan ini selesai pembahasan masalah salat. Ya, diakhiri dengan pembahasan masalah waktu yang terlarang. Nah, kemudian rahimahullah taala beliau menyebutkan fadl salat 'ala al-janazati wa atba'uha. Keutamaan menyolatkan jenazah serta mengiringinya. Keutamaan menyolatkan jenazah dan juga mengiringinya. Pembahasan salat sudah selesai. Tinggal lanjut setelah ini akan disebutkan pembahasan masalah mengiringi jenazah. Di sana ada sebuah hadis, salah satu hadis yang menunjukkan akan keutamaan yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang mau menyolatkan jenazah serta mengiringinya sampai ke kuburan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla 'ala janazatin wa lam yattabi'ha falahu qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Tidak wa qiratan qala asgharuhuma mithla Uhud." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, barang siapa yang menyolatkan jenazah dan tidak mengiringinya, maka baginya ada pahala 1 qirat. Dan apabila dia itu mengiringinya, sudah sholat kemudian mengiringinya lagi, kalau qiratan, maka baginya ada pahala 2 qirat. Tidak dikatakan, wa ma qiratan, apa itu qiratan ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, asgharuhuma mithla Uhud. Yang paling kecilnya dari 1 qirat itu adalah semisal gunung Uhud. Ya, ini besarnya sebesar gunung Uhud. Ini yang paling kecilnya 1 qirat. Ya, sebesar gunung Uhud. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Ini hadis yang masyhur di kalangan kita. Yang mana hadis ini menganjurkan kepada kita untuk agar supaya kita mau menyolatkan jenazah dan juga mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Karena di sana terdapat pahala yang sangat besar. yakni mendapatkan pahala 2 qirat, yakni sebagaimana 2 gunung Uhud. Nah, kemudian menyatakan wa hadha al-fadlu fi ittiba' al-janazati innama huwa lirijal dun an-nisa. Dan keutamaan ini, yakni keutamaan dalam hal mengiringi jenazah, yakni
ini mendapatkan pahala kalau seorang menyolatkan kemudian mengiringinya terdapat padanya pahala 2 surat. Ya, innama huwa lirijal dan nisa, tidak lain pahalanya ini hanyalah untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Kalau menyolatkan bolehlah perempuan menyolatkan jenazah. Tapi kalau mengiringi, bahkan di sana perempuan tidak disyariatkan untuk mengiringi. Mengantar sampai ke kuburan jenazah, maka di sana tidak disyariatkan untuk mengiringinya. Oleh karena itu, pahala yang tersebut dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, ini hanyalah untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna 'an ittiba'iha wa huwa nahyun tanzih. Berdasarkan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum perempuan untuk mengiringi jenazah, tapi di sini larangan itu hanyalah sekedar untuk penjagaan diri mereka. Ya, untuk kesucian diri mereka, supaya mereka tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki sehingga kehormatannya dan juga muruahnya tetap terjaga. Oleh karena itu, larangan di sini hanyalah larangan sekedar untuk pensucian mereka, untuk kenyamanan mereka dan untuk bahkan kebaikannya mereka. Faqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, nuhina 'an ittiba'i al-janaiz wa lam ya'zim 'alaina. Dan Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha beliau menyatakan, nuhina 'an ittiba'i al-janaiz. 'An ittiba'i al-janaiz. Kita dilarang. Maksudnya Rasul melarang kepada kita untuk mengiringi jenazah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan hal itu, maksudnya tidak melarang yang sifatnya itu larangan haram, tidak. Tapi di sana larangan yang nahyun tanzih, larangan dalam rangka untuk kesuciannya mereka. Maka di sini dari hadis ini maka kita tahu bahwasanya bagi kaum perempuan makruh untuk mengiringi jenazah, tidak sampai dengan haram, tapi makruh. Ada tetapi kalau mereka keluar mengiringi jenazah, kemudian mereka bahkan bercampur baur dengan kaum laki-laki, menampakkan aurat-auratnya mereka, maka ini menjadi haram. Bukan haram menurunnya, tapi haram perbuatannya tersebut. Karena dia itu telah menebar pesona. Maka di sini menjadi haram. Ya, katanya itu tidak sampai haram, tapi karena dia itu melanggar syariat yang lain, maka menjadi haram. Dan ini tentang keutamaan menyolatkan jenazah dan juga mengiringi jenazah, yakni bagi kaum laki-laki. Nah, ini pembahasan kita. Dan sekarang kita lebih dalam lagi berkaitan dengan pembahasan kalau tadi disinggung tentang masalah keutamaan mengiringi jenazah. Sekarang kita akan membahas secara rinci tentang ittiba'ul janaiz, yakni mengiringi jenazah. Karena ternyata di sana kewajiban kita kaum muslimin kepada saudara kita kaum muslim lain bukan cuma sekedar memandikan, mengkafani, menyolatkan. Tapi di sana juga ada kewajiban yang lain, yakni Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk mengiringi jenazah. Dan ini bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam golongkan sebagai hak. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu menggolongkan ini sebagai hak antara seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dan juga yang lainnya, Rasul bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Ketika berjumpa dengannya ucapkan salam. Wa idza da'aka fajibhu, ketika diundang penuhi undangannya. Kemudian selanjutnya, wa idza istanfahaka fansahu, kalau saudaramu minta nasihat, berikan nasihat. Yang keempat, wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit, kunjungi dia. Wa idza atasha fahamidallah syamidhu, kalau saudaramu bersin, kemudian bertasyahud. Kemudian bertahmid bertahmid wa alhamdulillah, maka doakanlah dia, tasyahudlah dia, ini doakan dengan doa rahmat ya semoga. Kemudian yang keenam, yani wa idza mata fastabiq. Kalau saudaramu meninggal, iringilah. Jadi kan di sini Rasulullah SAW bukan cuma sekedar memerintahkan untuk menyolatkan. Bahkan di sini Rasulullah SAW yakni menyatakan untuk mengiringi. Maka di sini tentunya hak kita belum gugur cuma sekedar dengan menyolatkan saja. Kewajiban kita kepada saudara sesama kita kaum muslimin belum gugur cuma sekedar menyolatkan.
Tapi di sana seorang Rasulullah menyatakan yakni mengiringi. Bukan cuma sekedar melihat, tapi mengiringi, yakni mengiringi sampai ke kuburannya. Maka tentunya mengiringi jenazah ini juga termasuk di antara perkara yang penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan pembahasan masalah jenazah. Nah, walau Allah Ta'ala menyatakan, ya, wala yajuzu an tuttaba'a al-janaizu bima yukhalifu syari'ah. Bima yukhalifu syari'ata. Dan tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Tidak boleh mengiringi jenazah dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Wa qad zahadat fiha ala amrayn. Dan nas telah datang berkaitan dengan masalah ini. yakni di sana ada dua perkara yang secara nas ada larangannya. yakni raf'u sawti bil buka wa itba'uha bil bakur. yakni meninggikan suara dengan tangisan-tangisan dan juga mengiringinya dengan membawa bakur, membawa dupa, membawa kemenyan, ataukah membawa yakni asap-asapan. Entah itu bukan dupa, tapi kalau di sana ada obor, ini sama. Sama kaitannya dengan perkara yang terlalu. Ini yang ada nasnya ada dua perkara. Ya, rasa dibuka dan juga wa'atwa'uha bil bakur. Yang meninggikan suara, mengeraskan suara dengan tangisan-tangisan serta mengiringinya dengan bakur, yakni dengan dupa, dengan kemenyan. Wadari fi qalihi sallallahu alaihi wasallam dan itu sebagaimana di dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuttaba al-janazatu bi sautin wala nar. Jenazah tidak boleh diiringi dengan suara-suara, tidak pula boleh diiringi dengan api-apian, dengan perapian. Baik itu cuma sekedar ya suaranya saja atau apinya secara umum. Jelas di sana tercakup dalam kategori api, maka saya dilarang dijadikan sebagai sesuatu yang mengiringi jenazah. Ya, ini yang ada nasnya memang dua perkara ini. Suara-suara dan yang kedua adalah nar, yakni api. Dan termasuk dalam hal itu, dikategorikan dalam hal itu, yakni hal yang terlarang juga karena menyelisih syariat. Yang meninggikan suara, mengeraskan suara dengan suara-suara zikir di depan jenazah. Ya, ini termasuk dalam hal kategori larangan karena di sana hadisnya itu disautin dengan suara-suara. Ya, yang dikhususkan untuk mengiringi jenazah maka bisa dilarang. Baik itu zikir, biasanya itu ada kaum muslimin dengan mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil rame-rame, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada seperti ini. Di daerah saya banyak. Kalau di desa di kalian. Nah, makanya termasuk di antara perkara yang dalam kategori larangan. Karena di sana Rasul menyatakan, yakni bisautin dengan suara. Maka di sini Malik menyatakan, wa yalhaqu bidzalika as-sautu bidzikri amama jinazati. Termasuk dalam hal itu, dikategorikan dalam hal itu, hal yang larang maksudnya, yakni mengeraskan suara dengan zikir di hadapan jenazah. Kenapa demikian? Li'annahu bid'atun. Karena itu adalah perkara bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang baru yang diadakan di dalam agama Islam. Bukan dalam hal teknologi. Tapi dalam hal Islam, agama Islam yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ritual. Ini bid'ah. Tapi kalau dalam hal teknologi, ini nggak mengapa bukan termasuk bid'ah. Meskipun tidak ada pada zamannya Rasul, bukan termasuk bid'ah. Sebagai contoh, HP, sepeda motor dan yang lainnya bukan termasuk bid'ah. Meskipun tidak ada zaman Rasul. Karena bukan ini yang pembahasan masalah bid'ah, yang pembahasan masalah ibadah. Dan termasuk kategori ibadah adalah zikir. Berarti kan zikir termasuk ibadah. Demikian pula mengiringi jenazah juga termasuk ibadah. Kan kita tahu tentang keutamanya tadi, sebutkan dalam hadis mengiringi jenazah. Keutamaannya ada. Demikian pula zikir juga termasuk ibadah. Yang mana ibadah tersebut sama-sama ibadah yang mulia. Oleh karena itu ketika seseorang membuat aturan baru dalam hal zikir, membuat aturan baru di dalam hal mengiringi jenazah, maka ini yang dikategorikan dengan bid'ah yang salah. Karena kita tahu ibadah itu harus ada petunjuk dan pelaksanaannya.
ada cukrak dari sana, dari Allah dan Rasul. Ya. Bagaimana petunjuknya dari Allah, bagaimana paksaan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ikuti sebagaimana apa adanya. Tidak boleh seorang melakukan zikir meskipun itu kalimat thayyibah, yakni kalimat tahlil, yang mana ini merupakan a'la maratibul iman, yakni tingkatan iman yang paling tinggi. Ya, yakni qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Tapi ketika seorang mengucapkan ucapan tersebut tidak pada tempatnya, maka bukanlah pahala yang didapatkan. Lagi bahkan sebaliknya orang tersebut mendapatkan dosa. Masih mending kalau cuma sekedar tidak diterima. Tapi kalau dia berdosa maka tentunya dia rugi, sudah capek, tambah lagi dosa. Ini dalam hal ibadah. Jelas Allah tidak akan terima karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ini jelas. Gambarannya pendekatannya seperti ini. Karena Allah itu telah memerintahkan sesuatu, kemudian seorang berubahnya. Kalau gambaran yang real, gambaran yang nyata, contohnya, ini gambaran dunia, bukan gambaran asal ibadah, gambaran dunia. Contoh misalkan, saya pacaran sama, katakan tukang kayu. Saya minta tolong bikinkan meja. Meja ukurannya sekian dan sekian. Ukurannya katakan 1 meter kali 50. Kemudian ternyata sama tukang itu inisiatif. Saya mau bikin, jangan 50 kali 100 cm gitu. Tapi saya mau bikin 200 cm kali 100 cm. Kira-kira saya terima atau tidak? Sementara kamar saya kecil, saya perlunya itu 1 kali 10 meter. 1 meter kali setengah. Ternyata dibikinkan lebar. Maka saya tidak akan terima. Saya tidak akan mau bayar. Untuk apa? Sudah sesuai dengan pesanan. Ini gambarannya. Gambaran bid'ah demikian. Ini bukan saya mengiyakan antara ibadah dengan dunia bukannya. Tapi ini sebagai contoh yang nyata. Contoh yang ini. Manusia saja tidak menerima. Kalau seseorang yang dipesani sesuatu tidak sesuai dengan pesanannya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja tidak akan menerima ibadah yang tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah. Oleh karena itu ketika seseorang zikir tidak sesuai dengan syariat yang telah Allah dan Rasulnya tentukan, maka zikirnya tersebut juga tidak akan diterima. Ya. Meskipun itu, zikir itu adalah ucapan yang baik, kalimat thayyibah. Tapi itu termasuk perbuatan yang tidak pernah contohkan Rasul SAW, maka Rasul melarang hal tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tidak diterima. Maka di sini termasuk dalam hal ini, termasuk dalam hal kategori yang terlarang di syariat adalah yakni meninggikan suara, keraskan suara dengan zikir di hadapan jenazah. Karena itu perbuatan bid'ah. Wa yaqulu Ibn Abbas. Nah, berdasarkan ucapan Qaris Ibn Abbas, ya, rahimahullah taala, kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a as-sauti 'inda al-janaiz. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka membenci perbuatan mengeraskan suara di sisi jenazah. Ya. Suara apapun. Baik itu suara teriakan, tangisan atau suara zikir juga termasuk dalam hal kategori yang terbenci. Nah. Ini alasan yang pertama. Ya. Karena itu adalah bid'ah. Ya. Sehingga Rasul dan juga para sahabatnya tidak pernah melaksanakan. Kemudian alasan yang lain. Wali'anna fihi تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التنفيذ والتلحين والتحميد. Nah, karena pada perbuatan tersebut, yakni mengeraskan suara dengan suara-suara apapun, baik itu zikir atau yang lainnya, ini merupakan bentuk tasyabbuh, yakni penyerupaan dengan orang-orang tertentu. Karena mereka yarfa'una aswatahum bisyai'in min anajilihim wa alkarihim, karena mereka ini ya, ketika mengiringi jenazah mereka mengeraskan suara-suara mereka dengan sesuatu yang mereka ambil dari injil-injilnya mereka, dari zikir-zikirnya mereka, dengan nyanyian-nyanyiannya mereka. Ya.
Ma'tahdir. Wa talhin wa tahdir. Ya. Kemudian mereka keras-keraskan suaranya, buat suaranya. Kemudian mereka bikin lagu-lagu yang menyedihkan. Ya. Bikin lagu-lagu yang menyedihkan ketika mengiringi jenazah. Diiringi dengan suara-suara, lagu-lagu yang menyedihkan. Inilah perbuatan orang Nasrani. Maka Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk menyerupai orang-orang kafir, siapapun mereka. Berdasarkan sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tashabbuh, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Orang yang menyerupai itu termasuk dari orang yang diserupai. Kalau seseorang menyerupai orang Nasrani, maka dia termasuk dari orang Nasrani. Meskipun dia itu mengaku beragama Islam. Kalau menyerupai orang Majusi, maka termasuk dari kalangan Najus. Atau yang lain beragama yang lain, maka disana dilarang agama Islam, ya, melarang untuk menyerupai mereka. Termasuk dalam hal ini, yakni mengiringi jenazah dengan suara-suara. Nah, dengan suara-suara. Wa akbar min dzalika tashyi'uha bil 'azab 'ala al-alat al-musiqiyyah amamaha 'anqan hazinan. Kama yaf'alu fi ba'd al-bilad al-islamiyyah taqlidan min kuffar wallahu al-musta'an. Dan yang lebih jelek daripada itu, lebih jelek daripada apa yang saya sebutkan tadi, kalau tadi cuma sekedar mengiringi jenazah dengan yang mengeraskan suara-suara zikir, nah, ataukah dengan cara, ini mengeraskan suara apapun. Lebih busuk daripada itu, lebih jelek daripada itu, yakni tasyi'uha bil 'azab, yakni mengiringi jenazah dengan alat-alat musik. Ya. Alat-alat musiqiyah, dengan alat-alat musik, ya. Amamaha 'azaban hazinan, yakni di depannya dengan irama-irama kesedihan. Karena terkadang pada hari ini banyak, apalagi kalau Gojal yang menikah, diiringi dengan gerakan, kemudian trompetnya, ya, ada tukang trompetnya kan biasanya kan, dengan lagu-lagu sedih. Ini tentunya suatu perkara yang terlarang. Nah, kami akan menunjukkan bilad Islamiyah di taklid milik kuffar. Bagaimana itu dilakukan oleh sebagian negeri-negeri Islam karena mereka taklid dengan orang-orang kafir. Nah, suara zikir saja dilarang, termasuk bid'ah, apalagi suara, ya, nyanyian yang dibarengi dengan alat musik. Ini tentunya larangannya lebih keras daripada sekedar zikir saja. Ya. Maka adalah orang yang menurut itu sikapnya tenang, ya. Jangan kemudian dibarengi dengan apapun. Ya. Mungkin kalau cuma sekedar berbicara dengan temannya, enggak mengapa. Ya. Setelah ingin gantian, ya. Gantian tolong, ini enggak mengapa. Tapi kalau sampai seorang itu membuat acara baru, maksudnya, ya, suara-suara baru dan itu, entah itu ketawa-ketawa, entah itu teriak-teriak, ini dilarang. Apalagi diiringi jenazah itu dengan suara-suara alat-alat musik dan juga kayak. Sementara kita tahu tentang hukum nyanyian dan juga alat-alat musik. Jadi saya akan mengulas tentang hukum nyanyian dan juga alat-alat musik supaya kita mengetahui dari Al-Quran maupun hadis tentang nyanyian dan juga alat-alat musik. Di sana ada sebuah ayat dari Surat Luqman ayat yang ke-6. Surat Luqman ayat yang ke-6. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadits liyudilla 'an sabilillah bighairi 'ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin." Ini surat Luqman ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang yashtari lahul hadis, membeli lahul hadis. Lahul hadis, nanti kita jelaskan tentang penafsiran para ulama tentang lahul hadis. Tujuannya yudilla an sabilillah, agar supaya bisa menyesatkan dari jalan Allah. Ya.
Wa yattakhidaha huzwa, dan dijadikan hal tersebut sebagai alat untuk memperolok-olok. Maka Allah katakan, ulaika lahum azabun muhin. Mereka itu, ya, maka bagi mereka itu terdapat azab yang menghinakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau menafsirkan tentang lahwul hadis. Di mana beliau menyatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh huwa al-ghina. Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, bahwasanya yang dimaksud dengan lahwul hadis itu adalah al-ghina, yakni nyanyian. Maka tentunya kita tahu bahwa lahwul hadis, yakni nyanyian maksudnya, ini adalah sesuatu yang akan menyesatkan seseorang dari jalan Allah. Dan di akhir ayat Allah menyatakan, ulaika lahum azabun muhin. Allah mengancam bagi mereka orang-orang yang melakukan hal ini, jadi bagi mereka terdapat azab yang menghinakan. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan, ya, katakan haramnya nyanyian-nyanyian dan juga alat musik. Ini salah satu penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni al-ghina. Kemudian pula yang lain, yang dari Abdullah bin Abbas, yang Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir. Ibn Abbas ini salah satu sahabat yang direkomendasikan Rasul SAW, didoakan oleh Rasul SAW bahwasanya beliau itu menjadi seorang yang alim dalam bidang tafsir. Dengan doa yang masyhur, jadi doanya Rasul pada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas dengan agama Islam ini dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas juga adalah sahabat yang ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Dikatakan dari imam dan mufassiri, yakni imamnya para ahli tafsir. Beliau demikian juga sahabat yang lain, yakni Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah dan juga yang lainnya radhiyallahu ta'ala ajma'in. Demikian pula murid-muridnya Abdullah bin Abbas, Mujahid, kemudian Ikrimah, Hasan al-Basri dan yang lainnya. Beliau menyatakan, mereka menyatakan, nazalat hadhil ayatu fil ghina wal mazamir. Ayat tersebut turun, yang disebut Luqman ayat yang ke-6 tadi, turun. Ya, fil ghina wal mazamir, berkaitan dengan hukum nyanyian dan juga alat-alat musik. Ini jelas. Penafsiran dari para ulama, bukan cuma sekedar penafsiran, ya, ahli tafsir yang ada pada zaman sekarang. Bukan cuma sekedar orang-orang yang menafsirkan, orang-orang yang mengaku sebagai ahli tafsir, tidak. Tapi penafsiran orang-orang yang tahu betul kapan ayat tersebut turun, yang langsung menyaksikan turunnya Al-Quran, langsung menyaksikan Rasul SAW, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut, nazar hadil ayatu fil ghina wal mazamir. Ayat itu turun berkaitan dengan nyanyian dan juga alat-alat musik. Ini salah satu dalil yang menunjukkan tentang haramnya al-ghina wal mazamir, yakni nyanyian dan juga alat-alat musik. Kemudian di ayat yang lain, di surat Al-Isra ayat 64, Al-Isra ayat 64, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastafzih man istata'ta minhum bi sawtika." Dan silakan perdayakan, silakan tipu orang-orang yang engkau mampu untuk tipu mereka bi sawtika, dengan suaramu. Ini perkataan Allah kepada para syaitan. Silakan perdayakan mereka, orang-orang yang engkau mau perdayakan bi sawtika, dengan suaramu. Ya, berkata Mujahid, ini seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir. Ya. Dia menyatakan al-ghina wal mazamir, yang dimaksud dengan tauhid, yang suara syaitan, maksudnya ini adalah al-ghina wal mazamir, yakni nyanyian dan juga alat-alat musik. Ini berkata Mujahid rahimahullah ta'ala. Nah, ini dua dalil dari Al-Quran yang sangat jelas, ya, yang menunjukkan tentang haramnya nyanyian dan juga alat-alat musik. Jelas tadi ya, yang pertama lahwul hadis, Allah katakan sebagai lahwul hadis, yang kedua dikatakan dengan tauhid syaitan. Oleh karena itu, para ulama, salafun salih, pendahulu yang salih dari kalangan sahabat tabi'in atau tabi'in, mereka menamakan nyanyian dan juga alat musik sebagai nazarul syaitan, yakni seruling-serulingnya syaitan, suara-suara syaitan. Ini dari Al-Quran yang menunjukkan haramnya nyanyian dan juga alat musik. Di dalam juga ada dari al-hadis yang sangat jelas,
tidak ada lagi keraguan tentang hukum tentang alat musik dan juga. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-shira wal harira wal khamra wal ma'azif." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar akan ada dari kalangan umatku yang mereka itu menghalalkan Allah. Yastahilluna al-shira, mereka menghalalkan al-shira, yakni al-zina. Kita tahu zina itu haram. Ternyata ada sebagian kaum muslimin yang mereka menghalalkan perzinahan. Dan sekarang telah terbukti sampai Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu. Dahulu tidak ada orang Islam yang menghalalkan zina. Mereka seluruhnya sepakat kalau zina itu haram. Tapi ternyata di akhir zaman ini, di zaman-zaman ini ternyata ada di antara kaum muslimin yang mereka menghalalkan perzinahan. Kita ambil contoh orang-orang Syiah. Mereka menghalalkan nikah yang namanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Sekarang kalau kita boleh menggambarkan apa bedanya nikah kontrak dengan datang pelacuran, kemudian booking satu pelacur, saya nikahin kamu 1 bulan 2 jam dengan mahar 100.000 katakan. Apa bedanya? Sama aja. Kontrak sama aja. Ngecer istilahnya. Ya, ini tentunya orang yang seperti ini bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang yang datang ke pelacuran. Orang yang datang ke pelacuran mereka tahu haramnya perbuatan zina. Tahu haramnya dan mereka tahu ini haram. Kalau kita tanya kepada orang yang suka ke pelacuran, dia tahu ini haram memang. Ini zina. Tapi orang Syiah tadi ini lebih berbahaya karena mereka menganggap halalnya perbuatan zina. Bahkan mereka namakan dengan Islam. Mereka namakan dengan nikah, tapi nikah kontrak. Ini tentunya orang-orang yang menghalalkan perzinahan. Maka itu jelas bahwa zina itu adalah perkara yang haram. Bahkan, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan secara nas hukuman bagi mereka orang-orang yang melakukan perzinahan. Wal zaniyatu wal zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Zina laki-laki dan zina perempuan, maka jilidlah masing-masing dari keduanya 100 kali jilid. Ini bagi yang belum menikah. Tapi yang sudah menikah, maka mereka itu dihukum, yakni rajam sampai mati. Nah, inilah hukuman yang khas bagi zina. Di dunia saya sudah demikian, apalagi di akhirat kelak. Nah, maka tentunya ini perbuatan yang haram, jelas haram. Ya. Tapi ternyata umatku, Rasul menyatakan, ya, ada di kalangan umatku nanti, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-shira. Benar-benar akan ada dari kalangan umatku, yakni sekelompok kaum yang mereka menghalalkan al-shira, yakni al-bin. Wal khamr, dan juga khamr, minuman keras. Ya. Wal harira, dan juga hariri, ini sutra bagi laki-laki, wal ma'azif, dan juga alat-alat musik. Berarti kan di sini Rasulullah SAW mengajarkan di antara perzinaan, minuman keras, sutra bagi laki-laki, laki-laki dan juga alat-alat musik. Maka kita tahu bahwa 4 perkara ini adalah perkara yang haram, karena Rasul mesti juga ya, asal itu haram, tapi ternyata ya, umatnya Rasul ada yang menghalalkan perkara tersebut. Makanya dulu majelis sama menunjukkan ya, 4 perkara tersebut adalah perkara yang hukumnya itu haram. Perzinaan, minuman keras, sutra bagi laki-laki, dan juga al-ma'azif, jadi apa? Nah, maka itu jelas tentang hukumnya. Ya, ini apa namanya tadi? Ya, ini alat ratus. Jadi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allah harrama 'ala ummati al-khamra wal qubata wal ghaibara wa kullu muskirin haram." Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada umatnya khamr, minuman keras. Wal qubata, dan juga berteriak. Wal ghaibara, dan juga berteriak. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu adalah dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi ya rahimahullah taala. Itu yang sangat jelas yang menunjukkan haramnya alat-alat musik juga nyanyian. Nah, bahkan alat-alat musik serta nyanyian ya, ini kalau nggak salah saya sudah sampaikan di khutbah Jumat berikutnya.
Cuma di sini nggak mengapa kita ulangi hadis untuk murasya. Nah, jadi hadis dari Ali, ada hadis dari Ali tentang hukuman ataukah ya dampak negatif darinya. Nah, Rasulullah SAW menyatakan idza fa'alat ummati 15 khaslatan, nah, halla biha al-bala. Apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka sudah halal bagi mereka bencana. Maksudnya bencana pasti akan datang kepada mereka. Di antaranya Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, yakni ketika mereka mengambil para biduan, yakni para penyanyi-penyanyi, dan juga alat-alat musik. Yang itu memang Tirmidzi rahimahullah. Ya, maka di sini nyanyian dan jualan musik termasuk di antara sebab datangnya bala, datangnya bencana. Nah, kemudian sekarang juga ada hadis lain, ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, nah, inna fi ummati khasafan wa masakhan wa qadafan. Qalu ya Rasulullah, wa yashhaduna an la ilaha illallah. Qala na'am. Idza waharat al-ma'azib wal umur wa labsul harith. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku nanti akan terjadi khasafan. Nah, yakni penenggelaman akan ditenggelamkan. Wa masakhan dan juga perubahan. Wa qadafan dan akan terjadi antara mereka saling tuduh-menuduh. Yakni saling ya fitnah. Kapan itu terjadi? Ya. Padahal mereka itu para sahabat menyatakan ya Rasulullah, wa yashhaduna Allah wa Rasulullah, padahal mereka itu masih bersaksi bahwasanya dia adalah yang berhak kecuali Allah. Kalau na'am, mereka iya, mereka masih bersaksi, mereka masih Islam. Tapi ternyata terjadi padanya saling fitnah, terjadi padanya penenggelaman. Ya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni jika zaharat al-ma'azib wal khumur wal labsul harir. Ketika alat-alat musik sudah mulai nampak, sudah dilegalkan. Demikian pula khumur, yakni minuman keras sudah dilegalkan. Wal labsul harir dan juga menggunakan sutra bagi laki-laki sudah dibolehkan. Maka terjadi padanya yakni khasafan wa masakhan wa qadafan. Nah, ini beberapa dalil dari al-hadis. Al-Quran sudah disebutkan 2 dalil, al-hadis juga sudah disebutkan beberapa dalil. Kemudian di sana juga ada asar para ulama, yakni para sahabat dan juga para ulama yang lain tentang masalah ini. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-ghina yanbutu an-nifaq fil qalbi kama yanbutu al-ma'u az-zar'an. Nyanyian. Ini akan menumbuhkan sifat kemunafikan pada hati seseorang, sebagaimana api itu akan menumbuhkan tanaman. Sebagaimana air itu akan menumbuhkan tanaman. Ini perkara dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, wa inna ma yaf'aluhu 'indana al-fusaq. Tidak lain orang-orang yang melakukan hal itu nyanyian dan juga alat musik. Di sisi kami itu hanyalah orang-orang yang fasik. Berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, al-ghina ru'yatu. Nyanyian itu adalah merupakan ru'yahnya zina, yaitu jambi-jambinya perzinahan. Kalau orang sudah gayu dengan nyanyian, sudah tersihir. Ya. Semuanya sudah hilang. Ya. Yang ada hanyalah syahwat dan keinginan dunia. Nah, maka dunia di sini, ya, suatu perkara yang dilarang dalam agama Islam. Ya, oleh karena itu, ya, termasuk di antara yang paling jelek, ketika nyanyian dan juga alat-alat musik itu dijadikan sebagai sesuatu yang mengiringi jenazah. Nah, oleh karena itu banyak dikatakan wa aqrabu min dzalika tashyi'uha bil 'azfi 'ala al-alat al-musiqiyyah amamaha 'azafan hazina. Dan yang lebih baik daripada hal itu, yang mengiringi jenazah dengan alat-alat musik di depan jenazah, yang dengan irama-irama seperti itu. Yang itu dilakukan oleh sebagian ya negeri Islam karena mereka taklid dengan orang-orang kafir. Allah mustahil kepada Allah tempat untuk berpisah pertolongan. Dan ini berkaitan dengan pembahasan masalah larangan hal-hal yang terlarang di dalam mengiringi jenazah. Kemudian ini dikatakan wa yajibu al-isra'u fi as-sayr biha sayran dun ar-raml. Wajib untuk isra' cepat. Berjalan cepat di dalam berjalan ketika mengiringi jenazah
dengan jalan yang cepat tapi tidak rombel, tidak berlari-lari, tidak sampai lari-lari. Tidak sampai berlari-lari kecil tapi jalannya cepat, tidak sampai lari-lari. Nah, jalan cepat tapi tidak sampai lari-lari. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha 'alaihi wa in takun ghaira dhalika fa syarrun tabaunahu 'ala riqabikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil jinazah." Segeralah kalian ketika membawa jenazah, ketika mengiringi jenazah. Fa'in taku salihatan khairun tuqaddimunaha 'alaihi. Kalau jenazah itu adalah jenazah yang saleh, maka kebaikan yang kalian dahulukan. Wa'in taku ghaira dzalik, kalau ternyata jenazah itu tidak segitu, yaitu bukan yang saleh, asyarrun tabaunahu 'an riqabikum, maka kejelekan sudah segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian. Jadi semuanya itu ada hikmah. Jenazah itu jenazah jenazah yang baik atau jenazah yang jelek, tetap disyariatkan untuk mempercepat. Ya. Karena kalau baik, akan disegera untuk mendapatkan kebaikan yaitu nikmat kubur. Jadi kalau jelek, segera kita letakkan, yakni kejelekan dari pundak-pundak kita. Maka segera untuk mengiringi jenazah itu berjalan dengan cepat kepada biasa, tapi bukan tidak sampai lari-lari. Nah, ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها لحديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. Dan boleh berjalan di depan jenazah dan juga di belakangnya. Kalau berjalan kaki boleh di depannya atau di belakangnya. Boleh di kanannya, boleh di kirinya, semuanya boleh. Ya. Yani tentunya namanya mengiringi itu dekat. Ala ayyakuna qariban minha. Ya. Akan tetapi, yani menjadikan diri itu dekat dengan jenazah tersebut. Illa rakib, kecuali orang yang berkendaraan, fayasiru khalfaha, maka dia hendaklah berjalan di belakang jenazah. Berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rakibu khalfa jinazah." Orang yang berkendaraan, maka adalah dia berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha. Sementara orang yang berjalan, maka dia boleh dimanapun, di depannya, di belakangnya, di samping kanannya, di samping kirinya boleh. Nabi, riwayat Al-Imam, sudah berlalu. Di Sahih 1159. Demikian. Atau hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya rahimahullah ta'ala. Kemudian yang afdal al-mashy khalfa, tapi yang afdal adalah berjalan di belakang. Yang afdal berjalan di belakang kalau begini. Lianna muqtada qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa asbiqu al-jannah. Nah, karena itu merupakan tuntutan, merupakan kandungan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringilah jenazah. Namanya mengiringi ini bukan di depannya, bukan sampai mengiringi itu di belakangnya. Mengiringi itu di belakangnya. Kalau depannya bukan mengiringi tapi mengawal. Ya. Kalau depannya itu mengawal kan, mengiringi itu di belakang. Maka di sini merupakan kandungan dari sabda Rasulullah SAW. Iringilah jenazah, maka di sini tentunya afdal itu adalah di belakang. Kalau berjalan. Nah. Wa yu'ayyidu qalu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang menguatkan itu adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Imam mengatakan al-mashy khalfaha afdalu min al-mashy amamaha ka fadli salatir rajul fi jama'atin ala salatihi khamsan. Berjalan di belakang jenazah lebih afdal daripada berjalan di depannya. Lebih utama daripada berjalan di depannya, sebagaimana keutamaan salatnya seseorang bersama jamaah dengan salatnya seseorang sendiri. Ini perbandingan. Ini perbandingan dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini isnadnya sahih. Nah, juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya rahimahullah ta'ala. Maka ini pembahasan yang berkaitan dengan mengiringi jenazah. Dari ini kita tahu beberapa ketentuan tentang masalah mengiringi jenazah, karena itu suatu perkara yang penting harus kita ketahui. Dengan tadi saya sebutkan, ini termasuk di antara hak orang muslim dengan muslim yang lain. Kemudian saya akan ringkaskan dari pembahasan
masalah ini. Karena ini sudah selesai membahas kita mengenai jenazah. Tinggal nanti tentang adat ketika memasuki kuburan dan juga menguburkan jenazah. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan itu, kita akan jelaskan sedikit dari pembahasan masalah jadi mengiringi jenazah. Nah, dan mengiringi jenazah, membawa jenazah itu perkara yang wajib. Dan itu termasuk antara hak orang muslim dengan dunia itu yang telah disebutkan darinya. Ya. Maka tentunya hendaklah kita bukan hanya sekedar untuk bisa mengiringi jenazah. Kalau memang tidak ada uzurnya. Kemudian, ya, Al-Imam Al-Albani dalam kitab Ahkam Al-Janaizah menyatakan di poin yang ke-44, wa tibauha ala marratain, ala martabatain. Dan mengiringi jenazah itu memiliki 3 tingkatan. Memiliki 2 tingkatan. Ittiba'uha min 'indi ahliha hatta salati 'alaiha. Jadi mengiringi atau mengiringi jenazah dari keluarganya sampai disolatkan, sampai ke musalla, tempat untuk disolatkan. Dan yang kedua, yakni ittiba'uha min 'indi ahliha hatta yukrama min dafniha. Mengiringi jenazah dari keluarganya sampai selesai dimakamkan. Ini 2 tingkatan. Tapi yang afdal adalah tingkatan yang kedua. Jadi sampai selesai dimakamkan. Nah, kemudian di antara yang lain yang kita ketahui yakni, masalah pahala di dalam mengiringi jenazah tadi. Yakni Rasulullah SAW katakan, bagi mereka orang yang keluarkan kemudian mengiringinya, maka bagi mereka ada pahala 2 qirat. Tapi tentunya kita tahu bahwasanya pahala ini, jadi mengiringi jenazah itu hanyalah untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Berdasarkan kepada Rasul berdasarkan kepada kaum perempuan untuk mengiringi jenazah. Meskipun tidak sampai dengan haram, tapi minimalnya adalah makruh. Jadi jenazah mengiringi, ya, kaum perempuan mengiringi jenazah adalah perbuatan yang makruh. Nah, kemudian selanjutnya, yakni larangan untuk mengiringi jenazah dengan perkara yang memiliki syariat, yaitu tadi mengiringi dengan suara-suara, yang mengiringi dengan bakhur, yakni dengan dupa atau dengan lainnya. Ya. Makanya termasuk perkara yang suara dengan syariat, termasuk ini mengiringi jenazah dengan zikir atau mengiringi jenazah dengan nyanyian, apalagi dengan kata musik. Maka tentunya pahalanya lebih besar. Nah, kemudian Rasul untuk bersegera dalam mengiringi jenazah. Ini berjalannya jalan dengan jalan cepat, tapi tidak sampai lari. Nah, selanjutnya bolehnya berjalan di depannya, di belakangnya, sekarangnya, di kirinya, tapi yang afdal tadi bukan. yakni kalau orang yang berjalan maka afdalnya itu di belakang jenazah. Keutamanya sebagaimana tadi Ali katakan, sebagaimana keutamaan orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sholat sendiri. Nah, dan seluruh perbuatan itu baik itu berjalan di depannya ataukah di belakang, ini perkara yang sabit dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan yang Rasul SAW pernah berjalan di belakangnya, di depannya, di sampingnya, pernah semuanya pernah. Maka ini cuma tadi perkara yang penting, yang afdal adalah berjalan di belakang. Yang afdal berjalan di belakang jenazah. Kemudian selanjutnya perkara yang kita tahu juga, wa yajuzu ruku'u bi syarti ayyasira wara'aha. Imam Al-Albani menyatakan, boleh seorang mengendari kendaraan ketika mengiringi jenazah, tapi syaratnya hendaklah berjalan di belakang jenazah, jangan di depan. Tapi kalau mau pakai kendaraan, jalan di belakang jenazah. Nah. Tapi yang afdal, lakin afdal al-masyu. Tapi yang paling afdal adalah berjalan kaki. Tapi itu merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Dan tidak wajib satu hadis pun yang menunjukkan Rasul SAW ketika mengiringi jenazah, beliau dari kendaraan. Bahkan yang ada bahkan Rasul SAW tidak mau ketika ditawarkan kepada beliau kendaraan, ya dinaik, beliau tidak mau ketika mengiringi jenazah. Nah, dari hadis ya Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'a janazati fa'aba ayyarkaba. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah didatangkan kepada beliau, yaitu seekor kendaraan, ya, ketika beliau bersama jenazah, mengiringi jenazah. Tapi ternyata beliau enggan untuk menaiki. Nah, pada
Falamma sarafa utiya bidabatin farakiba. Tapi ketika sudah selesai pemakaman, ditawarkan lagi kendaraan kepada Rasul, maka Rasul pun mau mengendarai. Tapi dalam maka dikatakan kepada dia, ya, bahwasanya Rasul SAW bersabda, "Innal malaikata kanat tamshi, falam akun li'arkaba, wa hum yamshun. Falamma zahabu, rakibtu." Sesungguhnya para malaikat mereka itu berjalan. Ya. Oleh karena itu aku tidak mau mengendarai kendaraan dalam keadaan mereka itu berjalan. Ya. Maka ketika mereka sudah pergi, sudah selesai pemakaman, mereka sudah pergi, maka aku baru mau mengendarai kendaraan. Nah, ini sebuah hadis yang menunjukkan afdalnya berjalan kaki jika mengiringi jenazah. Nah, afdal ya. Bahkan dalam riwayat Imam Al-Hakim dan juga yang lainnya dari hadis Thauban, beliau menyatakan kharaja Rasulullah SAW fi janazatin fara'a nasan rukbanan. Pernah Rasulullah SAW keluar untuk mengiringi jenazah, beliau melihat yakni orang-orang yang mengendarai kendaraan. Faqala maka Rasul menyatakan ala tastahu. Inna malaikat Allah ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Tidakkah kalian malu? Sesungguhnya para malaikat mereka berjalan dengan kaki-kakinya mereka. Sementara kalian berada di atas punggung-punggung kendaraan. Ini teguran dari Rasul kan, meskipun Rasul tidak melarang seperti itu. Ya kalau tidak boleh silahkan. Kan demikian. Bahasa kasaran. Nah, Rasul menyatakan, apakah kalian tidak malu? Mereka saja jalan kaki, tapi kenapa kalian berada di atas punggung-punggung kendaraan? Nah, ini salah satu dalil yang menunjukkan afdal meskipun boleh saja, tapi kalau boleh syaratnya itu di belakang, tidak boleh di depan. Kalau mau kendaraan, cuman afdalnya tadi adalah seorang berjalan kaki. Ya, kecuali mereka orang-orang yang tidak mampu jalan jauh, misalkan kalau jauh, ataukah dalam keadaan tertentu, maka nggak apa-apa. Tapi tentunya tadi jangan sampai di depannya jenazah, tapi di belakang tidak ada. Nah, adapun ketika mengendarai kendaraan setelah selesai, maka ini perbuatan yang boleh saja dan tidak ada padanya hukum makruh. Nah, ini beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah mengiringi jenazah. Nah, dan insya Allah kita juga pembahasan yang lain. Ya, ataukah yang terakhir tadi, yakni bagi mereka orang yang sudah membawa jenazah, memikul jenazah, hendaklah mereka berwudu. Yang terakhir pembahasan kita, jadi berwudu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka adalah dia mandi. Dan barang siapa yang memikulnya, maka adalah dia berwudu. Ini dari yang menunjukkan disyariatkannya berwudu bagi mereka orang yang sudah yakni membawa jenazah ya. Jadi memikul jenazah. Ini pembahasan kita berkaitan dengan masalah ya, memikul jenazah. Dan masih ada beberapa berkaitan jenazah, jadi pembahasan menguburkan jenazah. Kemudian juga pembahasan masalah 6, yakni takziah. Masalah takziah. Nah, itu yang lain dari pembahasan kita. Insyaallah kita juga insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Belum ya, maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.